Sekilas adalah potongan gambar dari kisah Kota Saranjana. Untuk lebih jelasnya, mari kita cerita dari beberapa informasi media yang didapat. Nama Saranjana ada dalam peta Salomon Muller tahun 1845. Seperti disampaikan Salomon Muller, seorang naturalis berkebangsaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg. Dalam petanya berjudul, Kaart van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de Reize in het Zuidelijke Gedeelte van Borneo, peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, tahun 1845 menggambarkan bahwa terdapat wilayah yang ditulisnya sebagai Tanjong, Huk, Saranjana. Tanjong ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Poeloe Kroempoetan, Pulau Kerumputan, dan Poeloe Kitjang. Dalam kapasitasnya sebagai pembuat peta, Salomon Muller menjabat anggota Des Genootschaps en Natuurkundige Commissie in Nederlands Indi yang sudah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden dan sedang melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Keberadaan naturalis di Saranjana ini belum bisa dipastikan. Peta ini dibuat 18 tahun sebelum Salomon Muller meninggal dunia pada tahun 1863. Peta yang memuat Tanjung atau Huk Saranjana tersebut dimuat dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel, seri pertama yang diterbitkan Staatsbibliothek zu Berlin. Saranjana yang disebut sebagai kota gaib di Pulau Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan, banyak yang menganggapnya sekadar mitos-mitos dan cerita rakyat semata sebagai hiburan saja. Kepercayaan warga pun muncul dari berbagai macam cerita. Ada juga yang langsung mendengar dari pengalaman ganjil masuk dalam kota gaib itu. Kerajaan suku Dayak Samihim. Suku Dayak yang berada di Pulau Laut pada tahun 1910 ini, diduga dulunya adalah peninggalan kota Saranjana. Dalam sejumlah penelitian lainnya, Mansur juga menemukan fakta di mana Saranjana berasal dari nama salah satu kepala suku Dayak Samihim bernama Samburanjana. Hipotesanya, bahwa kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660 atau pra-abad ke-17 Masehi. Saranjana dulunya berbentuk kerajaan ethnic state atau negara suku dari suku Dayak Samihim dan kepala suku pertama adalah Samburanjana. Awalnya menganut kepercayaan animisme, tetapi seiring perkembangan waktu, lantas memperoleh pengaruh dari Hindu lama. Hal ini dibuktikan dengan nama Samburanjana yang dipengaruhi unsur Hindu. Suku Dayak yang nomaden sempat mengalami kejayaan di masanya. Hingga suatu hari, mereka terpaksa meninggalkan wilayah Saranjana akibat perang dengan kekuatan asing. Agresor ini dengan kekuatan besar datang dengan perahu menyerang masyarakat sekaligus menghancurkan wilayahnya. Mengapa kota Saranjana begitu misterius? Hal ini karena tidak terlihat dalam peta modern. Dengan peradaban yang maju, Saranjana digambarkan sebagai kota dengan peradaban yang sangat maju, bahkan dikabarkan lebih maju daripada peradaban manusia saat ini. Bangunan-bangunan megah, teknologi canggih, dan masyarakat yang hidup harmonis adalah beberapa gambaran yang sering muncul dalam cerita tentang Saranjana. Adanya penampakan sesekali, di mana banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan kota Saranjana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penampakan ini biasanya terjadi di saat-saat tertentu, seperti saat cuaca buruk atau di tempat-tempat yang dianggap sakral. Teori tentang kota Saranjana. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan keberadaan kota Saranjana, antara lain. Teori yang paling populer adalah bahwa Saranjana memang merupakan sebuah kota gaib yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah sebuah kota yang pernah ada, namun kemudian tenggelam akibat bencana alam. Beberapa orang berpendapat bahwa cerita tentang Saranjana hanyalah hasil dari halusinasi massal atau mitos yang berkembang di masyarakat. Pada cerita yang beredar, Saranjana juga dikaitkan dengan sederetan kisah mistisnya, yaitu 1. Adanya peralatan berat tanpa pemilik.
Kisah ini menjadi yang paling sering terdengar oleh orang mengenai keberadaan kota gaib Saranjana. Sekitar pada tahun 1980-an, ada pesanan sejumlah alat berat dari Jakarta. Hal ini membuat kaget pemerintah daerah setempat. Seluruh peralatan berat dengan harga mahal yang sudah lunas dengan alamat pemesanan kota Saranjana. Kisah ini menjadi legenda yang terus beredar secara getok tular di masyarakat hingga sekarang. 2. Saranjana dihuni oleh makhluk astral. Konon kabarnya, makhluk tidak kasat mata alias makhluk astral yaitu jin muslim yang menghuni kota tersebut. Tetapi, ada juga yang menyatakan bahwa manusia yang telah menjadi gaib yang menghuni kota ini, entah mana yang benar. 3. Kota yang sangat modern. Bagi yang pernah masuk ke Saranjana, menyatakan kota ini sangat maju dengan jalan yang lebar. Selain itu, perumahan juga megah dengan pagar rumah yang tinggi, ada yang menyatakan kotanya modern. 4. Buah berukuran raksasa. Kisah lain yang beredar adalah buah-buahan yang tumbuh di Saranjana berukuran besar dari yang ada di alam manusia. Jenis buah-buahan sama, namun ukurannya raksasa. Hanya saja jika dibawa ke alam manusia, ukurannya menjadi normal. 5. Penduduk Saranjana berwajah tampan dan cantik. Cerita lainnya adalah penduduk Saranjana memiliki fisik seperti manusia, namun lebih cantik dan lebih tampan. Penduduk kota ini sangat ramah dan menggunakan bahasa Banjar sebagai percakapan sehari-hari. Konon, manusia yang masuk ke Saranjana tidak ingin kembali ke alam nyata karena terlanjur takjub. 6. Suara yang terdengar pada malam hari. Kabarnya, orang sering mendengar suara dari Saranjana, entah suara lantunan musik atau kendaraan yang melintas. Ada orang yang tinggal di pulau laut ini yang mendengar suara-suara tersebut pada malam hari. 7. Pesanan mobil dari Saranjana. Selain itu, ada cerita lain mengenai pesanan mobil mewah yang dari Surabaya, namun tidak diketahui siapa pemesan atau pemiliknya. Kisah ini serupa dengan pesanan alat berat dari Jakarta yang terjadi sebelumnya. 8. Penumpang kapal feri. Kisah lain adalah mengenai penumpang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Saat ingin merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Kalimantan, mendadak malah sepi. Orang-orang sekitar percaya kalau penumpang kapal feri tersebut berasal dari kota gaib Saranjana. Dikutip dari berbagai sumber media, pengalaman mistis tentang kota Saranjana ini juga dialami oleh 3 artis dari Indonesia, yaitu Ari Lasso, Ivan Seventeen, dan Tantri Kota. Mereka mengalami pengalaman luar biasa saat konser di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ketiga artis tersebut mengalami kejadian yang sama pada saat konser dimulai hingga konser selesai. Pada saat konser dimulai, penonton tampak memadati tempat konser. Namun saat menit-menit terakhir konser akan selesai, tiba-tiba sebagian penonton menghilang secara misterius dengan sangat cepat dalam hitungan 1 menit. Akses menuju Saranjana masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, beberapa masyarakat mengatakan bahwa ada cara untuk bisa masuk ke kota Saranjana. Dengan cara menjadi orang terpilih di tempat itu, seperti bekerja di kota tersebut, dijadikan kerabat atau keluarga dan menjadi calon pengantin yang akan menikah dengan orang Saranjana. Adapun akibat tersesat, atau ketidaksengajaan yang membuat seseorang bisa memasuki kota gaib tersebut, bisa juga didampingi oleh juru kunci, di mana seseorang bisa masuk ke Saranjana dengan didampingi juru kunci. Namun hal ini tidak serta-merta bisa dilakukan lantaran harus mendapatkan izin dari pihak Saranjana. Jika diizinkan, maka orang tersebut bisa memasuki kota Saranjana, kota gaib di Kalimantan Selatan. Sampai saat ini, keberadaan kota Saranjana masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun banyak cerita dan bukti yang mendukung keberadaan kota ini, namun belum ada bukti ilmiah yang kuat yang dapat membuktikannya.